Terima kasih Mas Ugi. Terima kasih juga Pak Suwandi dari Dirjen Kementerian Pertanian yang telah memberikan waktu bagi Bank Mandiri untuk sosialisasi kurs sektor pertanian Bank Mandiri. Kemudian juga tadi ada Bu Indah Megawati, Direktur Kementerian Pertanian. Baik, izin share screen untuk full screen Mbak Asri. Ya, ini hal yang ingin kami sampaikan. Bank Mandiri terus concern, terus mendorong penyaluran kur terutama juga di sektor pertanian sampai dengan saat ini. Next. Izin kami sampaikan pencapaian kur Bank Mandiri sampai dengan tahun Juni 2021. Untuk penyaluran kur sendiri sampai dengan bulan Juni tahun 2021, Bank Mandiri telah menyalurkan 63,49% dari plafon kur yang memang ditargetkan kepada Bank Mandiri. Trennya terus naik dari tahun lalu, di mana tahun lalu naik meningkat menjadi 122,42%, yang mana tahun lalu di bulan Juni penyaluran kur sendiri baru sampai dengan 7 triliun. Jumlah rekening kur dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang, posisi 30 Juni 2021 adalah sejumlah 396.199 account, yang rata-rata booking kur per bulannya dari bulan Juni 2020 sampai Juni 2021 adalah 2,8 triliun. Next. Pada sektor pertanian sendiri, sampai dengan tahun 2021, penyaluran kur sektor pertanian itu 27,73%, kurang lebih sama dengan tahun 2020, di mana sektor yang masih dominan kita salurkan adalah sektor perdagangan sekitar 40% di tahun 2020, dan juga di tahun 2021 adalah 41%. Next. Nah, di sini kami sampaikan bahwa peran perbankan dalam mendukung sektor pertanian, yang pertama adalah sebagai mitra dalam menciptakan ekosistem yang tertutup atau closed loop, atau rantai nilai antara perbankan, perusahaan, dan petani atau kelompok tani. Kemudian menciptakan akses permodalan yang mudah, cepat, dan sederhana untuk petani. Kemudian di samping itu kami juga melakukan edukasi kepada petani dan nelayan tentang pentingnya literasi keuangan, khususnya produk tabungan. Kemudian menciptakan peluang-peluang usaha yang berhubungan dengan jasa keuangan seperti layanan keagenan tanpa kantor, dalam hal ini adalah branchless banking dan financial technology. Next. Nah, ini merupakan rantai nilai financing yang kami dalam sektor pertanian buat, yaitu pola closed loop, di mana manfaat-manfaat yang didapatkan bagi pihak-pihak yang terlibat di sini adalah perusahaan inti atau off-taker, yang tadi mungkin sempat disebutkan di awal oleh Bu Indah. Lalu kemudian ada petani, lalu kemudian ada kelompok tani. Di petani sendiri, manfaatnya adalah penyaluran kredit bisa disesuaikan dengan kebutuhan petani. Pembiayaan diwujudkan dalam bentuk bibit, pupuk, dan juga saprotan lainnya. Petani memiliki jaminan pembelian atas hasil panennya. Artinya jika kita penyaluran kur ini kita salurkan dalam pola closed loop, tentunya petani mendapatkan jaminan pembelian atas hasil panennya, di mana yang menjamin pasarnya adalah perusahaan inti yang bertindak sebagai off-taker. Bagi perusahaan inti, di sini manfaatnya adalah kualitas hasil panennya terjaga, karena sejak awal memang dilakukan pendampingan terkait bibit, pupuk, dan saprotannya. Lalu adanya jaminan ketersediaan bahan baku
terhadap produksi. Kemudian dapat menekan harga bahan baku produksi karena tidak melalui tengkulak. Bagi kelompok tani adalah manfaatnya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, lalu kemudian menjembatani dalam penyediaan pembiayaan. Next. Nah, ini mungkin tadi sudah disebutkan kriteria-kriteria macamnya kredit kur yang ada di perbankan. Ada kur super mikro, ada kur mikro, dan ada kur kecil. Di mana limit sampai dengan 100 juta saat ini memang tidak dipersyaratkan adanya agunan. Jadi di atas limit 100 juta sampai di 500 juta baru ada dipersyaratkan agunan. Next. Kemudian di slide berikutnya kita sampaikan adalah ketentuan calon penerima kur. Yang pertama adalah petani telah menjalankan usaha budidaya tanaman padi, minimal telah berbudidaya 6 bulan, lalu kemudian tentunya adalah warga negara Indonesia, minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan permohonan kredit. Kemudian calon penerima kur dapat sedang menerima kredit secara bersamaan, tentunya dengan kualitas kredit yang lancar pada penyalur yang sama, juga dapat sedang menerima KPR, kredit leasing kendaraan bermotor roda 2, tentunya untuk tujuan produktif, kartu kredit, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kredit resi gudang dan atau kredit konsumsi keperluan rumah tangga. Lalu kemudian jika sedang memiliki fasilitas kredit harus dalam kolektibilitas lancar berdasarkan informasi debitur pada slip OJK akan dilakukan oleh bank. Nah, di sini terkait pola closed loop yang kita jalankan, kita menetapkan ketentuan atau kriteria calon off-taker yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memiliki legalitas badan usaha, lalu kemudian tidak memiliki rekening operasional, telah memiliki rekening operasional di bank penyalur. Kalau belum, mungkin akan segera buka rekening. Kemudian memiliki infrastruktur untuk mendukung bisnisnya seperti gudang, lalu kemudian penggilingan, pabrik penggilingan. Kemudian yang keempat, memiliki kontrak pembelian dengan perusahaan pembeli berikutnya. Artinya di sini sudah ada kontrak kerjasama dengan perusahaan pembeli selanjutnya. Minimal telah memiliki pengalaman di bidang usaha yang sama itu 2 tahun, kemudian tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, kemudian menyampaikan data calon petani dan calon lahannya di sini, petani-petani yang merupakan binaannya, lalu kemudian menyiapkan rencana definitif kebutuhan kelompok untuk satu musim tanam. Next. Di sini syarat-syarat dokumen pengajuan kur mudah sekali, tentunya dengan identitas diri, KTP, lalu kartu keluarga, akte nikah atau akte cerai, lalu kemudian ada surat keterangan usaha mikro dan kecil, ya atau yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagi petani yang merupakan rekomendasi dari off-taker mendapatkan surat rekomendasi dari off-taker serta mencantumkan seluruh perhitungan kebutuhan usaha per petani per satu jenis komoditas untuk satu siklus tanam. Yang ketiga adalah surat kepemilikan lahan, bisa berupa surat sewa lahan, kemudian surat sewa lahan atau surat lainnya yang dapat membuktikan hak atas tanah yang dikelola. Kalau untuk limit-limit di atas 50 juta itu dimintakan nomor pokok wajib pajak. Next.
Berikut adalah beberapa contoh inisiatif yang telah dilakukan Bank Mandiri dalam mendukung sektor pertanian. Yang pertama adalah pembangunan Integrated Rice Center di Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tentunya dengan pola closed loop yang tadi di awal saya sampaikan, di mana telah ada perjanjian kerjasama antara Bank Mandiri dan perusahaan off-taker, di mana petani setelah panen menyerahkan gabah kering panennya kepada Poktan atau Gapoktan. Lalu kemudian Poktan dan Gapoktan menjual gabah kering panennya kepada off-taker dengan harga yang memang telah disetujui di perjanjian kerjasama. Lalu pada saat setelah panen, off-taker menyerahkan hasil panen yang sudah dipotong kewajiban kreditnya kepada Poktan. Kewajiban kreditnya off-taker akan menyetorkan kepada bank. Lalu kemudian Poktan dan Gapoktan menyerahkan hasil penjualan panen kepada petani setelah dipotong kewajibannya. Integrated Rice Center sendiri merupakan tahapan dalam program mewirausahakan petani untuk mendukung petani setelah masa pratanam dan tanam, yaitu khususnya masa panen dan pasca panen. IRC ini membantu meningkatkan produksi beras dan kesejahteraan pada lebih dari 120.000 petani di Ciamis, Jawa Barat. Bank Mandiri telah menyalurkan KUR pertanian padi di Kabupaten Ciamis sebesar 22,2 miliar kepada 1.353 petani dan telah juga menyalurkan kartu tani sebanyak 113.000 kartu tani. Next. Next, Mbak Asri. Selain dengan Pamarican, kami juga memberdayakan atau mengoptimalisasi korporasi-korporasi besar yang merupakan debitur kami. Salah satunya adalah PT Sentosa Utama Lestari yang merupakan anak perusahaan Java, di mana dalam penyalurannya adalah dengan komoditas pertanian jagung di Lampung dan juga Gorontalo. Di sini polanya juga sama seperti di awal disampaikan tadi dengan pola closed loop, di mana PT Sul dan Pascamat dari Java selaku off-taker dan juga penyedia saprotan bagi petani dan kelompok tani, di mana nanti petani dan kelompok tani setelah panen akan menjual hasil panennya kepada PT Sul dan Pascamat, lalu kemudian PT Sul akan memotongkan kewajiban petani kepada bank, setelah itu melakukan pembayaran hasil budidayanya kepada petani. Next. Next, Mbak Sri. Selain dengan PT Sul, kita juga mencoba untuk masuk di dalam digitalisasi penyaluran KUR melalui sektor pertanian, di mana kita bekerja sama dengan Prodi. Slide sebelumnya, Mbak Asri, untuk saya. Di mana Prodi merupakan teknologi fintech pembiayaan di bidang agriculture dengan nilai portfolio mencapai 90 miliar kepada 17.000 petani kecil dan menengah. Dengan metode crowdlending, Prodi bergerak sebagai platform permodalan yang mengelola dana masyarakat yang disalurkan pada proyek pertanian. Prodi akan mereferensikan calon peminjam yang potensial untuk mengikuti proses seleksi berdasarkan Bank Mandiri. Setelah lolos, Mandiri akan memproses pengajuan pinjaman tersebut. Sampai dengan saat ini, Bank Mandiri akan menyediakan total pembiayaan hingga 100 miliar, adapun plafon maksimal yang bisa diakses setiap pelaku usaha mikro hingga 200 juta. Next, Mbak Sri. Bank Mandiri juga telah melakukan pendampingan budidaya pertanian yang bekerja sama dengan Prima Kelola IPB dalam hal pemberian sosialisasi dan pendampingan bagi tim Bank Mandiri terkait penyaluran KUR pertanian. Sebelum masa pandemi, kegiatan dilakukan secara tatap muka, namun setelah masa pandemi ini dilakukan secara virtual. Next. Nah, ini juga kami juga melakukan sosialisasi langsung, nampak di mana ini telah masuk masa pandemi, kita di mana menggunakan
masker. Ini kunjungan Bank Mandiri kantor pusat ke Gorontalo dalam rangka penyaluran atau pembiayaan KUR kepada petani jagung di Gorontalo, bekerja sama dengan off-takernya adalah PT Seger Pangan Sejahtera. Next. Ya, terima kasih. Hal tadi merupakan yang telah dilakukan Bank Mandiri dalam rangka penyaluran KUR pada sektor pertanian. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.